Dari saya itu yang mulia. Baik, saya kembali ke BAP ya. Tadi disampaikan, saudara tadi menyatakan BAP itu dibuat jam berapa? 2 September Pak. Iya 2 jam. Malam hari Pak. Nah ini tapi di BAP saudara jam 9 pagi, bagaimana ya? Ya, itu bisa cek di Polres Pak. Saya datang malam dengan AF. Saya tidak pernah ke Polres pagi hari juga Pak. Izin yang mulia, di putusan 4 ya, berkas perkara putusan 4 bahwa di dalam BAP yang dibuat di Polres Cirebon Kota atas nama Dede Riswanto dituliskan bahwa yang bersangkutan diperiksa pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 jam 9.30 WIB. Kemudian berdasarkan 2 September 2016 yang mulia. Jam 9.30. Berdasarkan tadi pengakuan daripada saudara Dede yang dinyatakan di dalam surat pernyataan, bagaimana Dede? Di malam hari Pak. Itu kan dijemput AF Pak. Sekitar kurang lebih jam 7 saya dijemput AF, nyampe setengah 8-an kurang lebih. Malam hari itu. Tanggal 2 September iya 2 September Bu, 2 September. Jam kurang lebih setengah 8 sampai Polres Kota. 19.30. Setengah 8 malam. Nyampe di Polres setengah 8. Iya setengah 8 Pak. BAP-nya? Di BAP-nya kurang lebih jam 8-an Pak. 20.00 yang mulia. Ya. Ada. Ya, terima kasih yang mulia. Ya, jadi yang betul adalah saudara di BAP malam ya, Malam hari Pak. bukan pagi seperti ini ya. Bukan Pak. Pertanyaan selanjutnya, jangan-jangan saudara datang ke Polres Cirebon itu cuma tanda tangan aja, ininya udah ada BAP-nya. Pas malam hari. Heeh. Malam hari di BAP mah di BAP Pak. Iya diketik, langsung diketik Pak. Nah, kalau di BAP di BAP saya pun nanya lagi nih. Di dalam BAP saudara yang poin ke 17, Ya. di sini disebutkan pemeriksa memperlihatkan tersangka atas nama Sudirman, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Kliwon, Saka, Hadi Saputra, Eko, Ramadhani, dan kemudian dipertanyakan pada yang diperiksa apakah benar pada tersangka tersebut yang melempar batu terhadap kedua korban dan mengejar kedua korban menggunakan sepeda motor. Pertanyaan saya, diperlihatkan nggak nih mereka semua kepada saudara? Diperlihatkan tapi dengan posisi wajah sudah babak belur Pak. Oh, jadi saudara melihat babak belurnya? Iya. Seperti apa yang saudara lihat? Ya pokoknya mukanya ya kalau berwujud muka utuh mah sudah tidak berwujud muka utuh Pak. Udah bengap, darah semua pokoknya Pak. Coba saya enggak, pelan-pelan juga. Foto dilihatkan Pak. Foto dilihatkan. Dilihatkan. Orangnya? Orangnya tidak. Orangnya apa tidak? Itu yang saya tanya. Sebab di BAP ini diperlihatkan orangnya gitu loh. Tidak Tapi, sama sekali. iya, iya kepada yang bikin BAP ini. Ya, bukan fotonya, orangnya. Iya, tapi faktanya enggak nih. Ya itu benar itu Pak fotonya. Benar itu. Saya ingat. Penyidik yang ngasih foto itu Pak. Iya sudah kayak gitu pasti lihat. Enggak kenal. Orangnya enggak ada, enggak diperlihatkan. Melihat Pak. Persis itu Pak urutannya. Masih ingat saya. Sudah kondisi seperti itu. Ya, jadi buktinya tidak diperlihatkan kan? Tidak Pak. Di sini disebut diperlihatkan kepada saudara nih orang-orang ini. Coba berdiri. Saudara kenal nggak ini orang-orangnya? Tidak mengenali Pak. Hah? Tidak mengenali. Tidak Muka mengenali. Tidak terlalu mengenali muka Pak. Soalnya kurang lebih kan saya di situ kurang lebih 1 bulan kerja Pak. Dan saya juga kan di situ posisi mikirnya saya kerja Pak, bukan mau memperhatikan orang. Kalau tidak mengenali buat apa saudara ini lihat ini? Ya kan sudah diarahkan Pak. Harus menyebut nama sama Rudiana kan diarahkan. Dek, kamu menyebut nama ini. Jelas ya, Nyebut nama kamu diarahkan oleh Rudiana untuk menyebut nama-nama. Iya. Ya. Baik, di dalam BAP kamu juga disebutkan bahwa kamu itu jam 9 sudah ada di rumah ya? Iya Pak. Tanggal 27 itu ya? Iya Pak, benar.
Tetapi kalau saya baca BAP kamu ini jamnya 21.30, jadi banyak yang tidak bersesuaian gitu loh. Ini gimana? Ya mungkin dirubah kali Pak. Bukan mungkin, ini yang nanda tangan kamu. Pastinya tahu nggak? Nggak tahu Pak. Ya itu aja udah jawab. Jadi nggak tahu aja kamu. Nggak tahu Pak. Apa isi ini nggak tahu aja gitu. Nggak tahu saya Pak. Ya itu yang lebih simpel ya. Jadi artinya kamu tanya jawab, tanda tangan, itu aja ya. Iya gitu Pak. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tanya di BAP ini juga kan gak ada gunanya karena kamu juga nggak tahu ini isinya juga nggak tahu gitu. Emang nggak Kamu tahu. hanya tinggal tanda tangan doang gitu kan. Baik, saya ada. Ya. Saudara saksi, Dedek, Siap. tadi kalau saya tidak salah dengar, saudara mengatakan bahwa ketika saudara disuruh membaca BAP, saudara pura-pura membaca. Iya benar Pak. Tadi pernyataan saudara sendiri kan? Iya benar. Kenapa sampai itu saudara lakukan? Yang mikirnya ngebaca juga buat apa Pak? Orang toh keterangan palsu yang diarahkan, Nah, kecuali itu keterangan benar bakal saya baca Pak. Ada yang dilebihkan apa yang dikurangkan? pertanyaan selanjutnya, kalau saudara mengatakan demikian, apakah BAP ini sudah jadi atau berdasarkan hasil pemeriksaan saudara face to face atau muka dengan penyidik atau tidak? Hasil pemeriksaan Pak. Hasil pemeriksaan. Saya berbicara dia mengetik. Anda berbicara, dia mengetik. Ya. Tadi ditanyakan oleh rekan kami Pak Ruli bahwa Anda tidak tahu isi BAP, tapi sekarang Anda katakan bahwa Anda berbicara, penyidik mengetik. Yang mana yang benar? Pada saat itu di BAP Pak. Betul. Masuk ke dalam Pak. Anda di BAP betul, ya kan? Anda di wawancara istilahnya ditanya jawab, itu terjadi tanya jawab antara penyidik dengan Anda. Iya. Itu terjadi. Ya, terjadi. Terjadi ya? Terjadi Pak. Ah, tapi ketika Anda disuruh baca ulang BAP sebelum Anda tanda tangan, Anda tidak, Tidak membaca. Anda pura-pura membaca, tapi sesungguhnya Anda tidak membaca. Iya. Berarti BAP Karena itu Anda menyatakan berdasarkan tadi keterangan- ada tanya jawab antara penyidik dengan Anda. Iya. Betul kan? Hanya mengetahui pelemparan, pengejaran, dan ada segerombolan orang-orang di situ aja Pak. Udah gitu doang. Tanya jawabnya hanya 3 itu aja. Iya. Selebihnya dalam BAP itu Tidak ada Pak. Paling sama nanya nama. Ini kenal nggak orang ini? Ya nama-namanya kan sudah dikasih tahu Pak. Sama Pak Rudiana. Saya jawab namanya. saya jadi bingung ya. Jadi Anda tuh menjawab hanya 3 hal. Sementara dari BAP itu banyak hal yang dipertanyakan pada Anda. Nah, di situ Anda terjadi tanya jawab dengan penyidik. Nah, sementara tadi Anda katakan bahwa Anda tidak Anda tanda tangan saja, tidak tahu isi BAP. Di BAP Pak, saya hanya menceritakan ada segerombolan orang dan terus ada motor lewat dan pengejaran, pelemparan dan membawa bambu Pak. Oh gitu. Itu saja, Oke, berarti clear ya. Pak. Clear. Berarti BAP yang Anda periksa itu hanya 3 hal itu saja. Iya, Pak. Selainnya itu bukan bahasa Anda ya. Bukan. Nah, itu clear. Dan satu hal lagi saya tanya. Tadi di depan majelis hakim, Anda mengatakan bahwa Anda tidak paraf. Emang benar Pak. Tidak paraf ya? Tidak Tidak paraf. tanda tangan di lembar per lembar. Karena dalam BAP itu kan dari lembar pertama sampai terakhir baru tanda tangan kan? Iya. Per lembar itu ada tanda tangan atau paraf? Tanda tangan semua Pak pada saat 2016. Tanda tangan semua. Tanda tangan semua. Oke, terima kasih yang mulia. Oke, saudara saksi, tadi yang seperti Anda ceritakan bahwa pada tanggal 2 September Anda diajak menemani AF ke Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota. Anda pada saat diajak berangkat itu tahu maksudnya? Tidak tahu sama sekali Pak. Tidak tahu. Kemudian Anda sampai di sana, kemudian Anda diarahkan. Iya Pak. Pertanyaan saya, apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan AF, sebenarnya ada nggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? Ada Pak. Ada. Ada, Sedikit ada Pak. ada. Ada sedikit Pak. Atau Anda pasrah saja ikut? Ada Pak. Ada sedikit berontak. Kan saya juga sudah nanya Pak ke Pak Rudiana. Saya tidak tahu bahwa peristiwa itu Pak. Kenapa Anda tidak lari dari Polres Cirebon Kota? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya takut Pak. Karena saya pada saat itu umur masih 22 dan tidak ngerti hukum Pak. Takut sama, istilahnya sudah di dalam Polres Pak. Jadi saya takut Pak. Oke, berarti atau Anda diancam? Ancaman mah tidak ada Pak. Cuman saya mikir 2 kali Pak. Saya keluar, bagaimana saya mengikuti arahan ke depannya bagaimana. Saya bingung Pak di situ Pak. Atau Anda takut melihat wajah seseorang? Jelas Pak takut Pak. Wajah siapa yang Anda takutin Ya pada saat Rudiana itu Pak. Wajah? Rudiana itu Pak. Kenapa Anda takuti? Ya seram wajahnya. Oh, seram. Iya seram wajahnya. Saya pikir saudara saksi lebih seram sekarang wajahnya dari Rudiana. Mungkin kalau sekarang ya. Ya, siap.
Jadi bahwa Anda sejatinya sebenarnya ingin menolak. Ingin Tapi Anda kembali lagi seperti saksi-saksi yang lain semuanya punya ketakutan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, ini menarik sekali ini saya mau bertanya. Saya ingin tahu ya, perasaan Anda pada saat Anda diarahkan oleh Pak Rudiana, itu yang pertama. Ya, apa perasaan Anda waktu pada saat itu? Ataukah rasanya saudara seperti apa? Takut atau tidak tadi? Dan saya satu lagi ingin cerita Anda perjalanan selama 8 tahun itu. Kemana aja kamu? Silakan. Pada saat setelah di BAP, setelah selesai semuanya itu Pak, ya saya masih sampai 2017 itu masih di Cirebon Pak. Kerja seperti biasa di Cirebon Pak. Ya di cucian mobil, cuman udah pindah cucian mobilnya Pak. Bukan di Jalan Perjuangan, sudah pindah. Di daerah Samadikun itu cucian motor, cucian mobil biasa Pak. Tapi tidak pakai hidrolik. Ya bekerja seperti biasa Pak. Pada saat 2017 baru saya merantau Pak. Kemana merantau? Ke Tangerang. Tangerang di mana itu? Tangerangnya daerah Balaraja Pak. Terus? Ke rumah tete saya. Terus pada saat itu saya kerja cucian lagi di sana Pak. Kan baru merantau kan, belum punya kerja cucian Pak. Ya kurang lebih 3 bulan Pak. Nah kurang lebih 3 bulan kerja cucian, terus saya masuklah security Pak. Selama 3 tahun. Nah 3 tahun saya keluar lagi lah. Ikut proyek lagi. Terus? Nah selama ikut di proyek ya sampai saat Itu sudah melakukan BAP ya? sudah melakukan. Rasanya apa waktu kamu bekerja di sana? Ya perasaannya gimana Pak ya? Kadang tiap malam kepikiran pada saat saya memfitnah orang saya bagaimana ke depannya. Saya harus membongkar ke siapa. Pada saat 2016 pun saya mau membongkar apa mau Pak. Ada perasaan itu Pak. Cuman saya bingung membongkar ke siapa Pak. Nggak mungkin saya membongkar ke Rudiana lagi Pak. Ya dia yang mengarahkan, masa ya saya membongkar ke dia lagi kan nggak mungkin. Ya saya mikir Pak, kata saya ke siapa. Tiap hari saya berpikir. Nah setelah pas viral itu Pak, nah saya bingung Pak. Saya berpikir di situ tidur saya kurang. Keluarga lah Pak. Merasa berdosa gitu. Merasa sangat berdosa Pak. Merasa. Maka dengan rasa berdosa itu kamu mencari siapa waktu itu untuk Mencari Pak Dedi Pak. Tapi rundingan dulu sama keluarga Pak. Keluarga mendorong saya Pak. Udah deh, kamu ke Pak Dedi aja Kamu kan belum pernah speak up kan ke media. Tar dulu teh, saya belum siap. Karena posisinya kan pekerjaan Pak. Kalau saya speak up otomatis hilang pada pencarian saya dong Pak. jadi kamu dihantui ya? Iya dihantui Pak. Rasa takut, dihantui, bersalah gitu ya? Bersalah. Jujur aja Pak, sebelum viral ini muka saya bersih sebenarnya Pak. Walaupun hitam saya bersih Pak, jujur. Setelah viral itu saya kurang tidur, susah tidur. Teman sampai bilang Pak, kok kamu kadang-kadang mukanya berundus kenapa? Ya itulah Pak, karena insomnia Pak. Jujur itu saya Pak. Ada saksinya ibu saya Pak. Keluarga saya, teman-teman saya juga saksinya. Muka saya bersih Pak aslinya Pak. Cuman karena setelah kejadian itu insomnia mungkin Pak, susah tidur. Buktinya sekarang saya sudah berkata jujur, bersih lagi kok. Jadi sekarang Anda sudah ambil sikap ya? Iya Pak. Ya, resikonya juga kamu Udah tahu sih, kan? udah tahu. Ya, Sangat Anda tahu. akan dilaporkan. Tapi ini benar dari hati kamu yang paling dalam Dari kan, hati. untuk membantu yang terpidana ini. Dari hati Pak. Ya. Jadi tetap Anda jika ini bebas, Anda bersedia? Bersedia Pak, masuk juga bersedia. Detik ini pun saya bersedia Pak. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Sedikit hanya mempertegas saja majelis. Dek, Ya Pak. waktu kau dipanggil diajak Aep untuk memberikan kesaksian di Polres Ciko, itu dibawa ke ruangan mana Mas Aep? Ketemu Rudiana. Sebelum ketemu Rudiana saya berhenti dulu di bawah pohon Pak, pohon mangga. Bawa pohon mangga Ya, pohon di mangga. Polres itu. Ya di Polres dalam Pak. Kemudian apa yang Ya, pembicaraan di ya, situ? Dek? saya tanya ke Aep lah. Ah. Aep, mau ngapain ke sini kata saya? Ah, Memberi kesaksian katanya anaknya Pak Rudiana. ah, Pak Rudiana apa kata saya? Saya kan tidak mengenali. ah. Udah nanti tinggal bilang aja. Kamu melihat segerombolan orang dan ada motor lewat, satu motor dikejar, terus dilempari, dikejar, terus dipepet, membawa bambu katanya. Begitu doang Pak. Diceritakan oleh Aep. Iya diceritakan oleh Aep. Terus Pak Rudiana datang lah, kurang menit Pak. 5 menit. Ya kurang lebih Rudiana 5 menit datang. Ya. Ya salaman Pak, di situ kan dia ngajak salaman, ya saya terima salaman. Nah terus setelah itu saya tanya ke Pak Rudiana, ini mau buat kesaksian apa ya kata saya? Buat kesaksian anak saya, kata saya tidak tahu Pak peristiwa itu dan saya pun tidak melihat anak-anak nongkrong di situ. Udah kan tadi kamu udah dikasih tahu Aib juga kan katanya. Ya udah, saya bingung di situ. Saya berpikir di situ. Bengong di situ. Ya kurang lebih sebelum masuk BAP kan setengah jam lah di situ Pak, ada apalah kurang lebihnya. Di bawah pohon itu? Ya di bawah pohon itu Pak. Enggak dibawa masuk ke ruangan mana begitu? Belum Pak, Belum. belum. Terus deal-dealnya berapa lama itu? Ya kurang lebih setengah jam lah Pak di situ. Setengah jam. Ya kurang lebih setengah jam. Nah terus bilang nanti kamu Dek nyebut motor ini katanya. Nyebut motor ini bilangnya. Kata saya ya aja lah kata saya. Nah terus si Aep juga bilang, si Parodian bilang Aep nanti kamu nyebut nama ini. Saya nyebut nama ini. Udah gitu doang Pak. Setelah Terus? itu yang ngobrol biasa, ya terus masuk ke dalam. Masuk ke ruangan mana?
Ya kayak ruangan kecil gitu Pak. Ruangan kecil, Iya, ruangan Pak. penyidik begitu? Ya kayaknya ruangan penyidik ya Pak. Saya sih kurang memperhatikan juga sih Pak. Pokoknya ruangan kotak lah Pak. Nah, ketika dengan penyidik ketemu, bicara apa dengan penyidik? Jadi tanya biasa, disuruh menceritakan aja Pak. Ya pada nongkrong, saya nongkrong ya itu Pak, pelemparan, pengejaran, ada segerombolan nongkrong, udah itu aja Pak. Itu aja pertanyaannya ya dari penyidik. Iya, itu aja. Tidak ada komunikasi bagaimana kamu harus gimana tidak ada. Tidak Pak. Oke. Selanjutnya, kamu tadi bersaksi bahwa kamu dipanggil ke Iya. persidangan Iya dipanggil Pak. oleh pengadilan Iya. Cirebon. Kemudian diperintahkan oleh Rudiana untuk tidak hadir, Iya. ya kan? Setelah itu kamu ada komunikasi nggak dengan Rudiana? Gak ada balas kontak Pak. Lost contact Lost kontak sama sekali. sampai ke 8 tahun ini. Sampai ke 8 tahun ini sama sekali saya tidak pernah kontak. Baik. Kemudian kamu ada komunikasi lagi nggak dengan Aep? Tidak sama sekali Pak. Pada saat saya keluar dari cucian mobil, saya tidak pernah kontak sama sekali. Kamu tidak pernah curhat ke dia terkait kegalauan kamu ini atas penderitaan para pemohon ini? Tidak pernah Pak, merendahnya aja sendiri Pak. Baik, itu saja mungkin. Saya hanya ingin mempertegas pada saksi, habis di kejadian waktu habis vonis, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Rudiana ya. Sama sekali tidak. Waktu kejadian penangkapan Peggy Setiawan, saudara dipanggil untuk menjadi saksi Dipanggil Pak. oleh siapa? Oleh pertama saya ceritakan dulu ya Pak ya. Pada saat tanggal berapa kurang tahu Pak, saya malam hari tiba-tiba di proyek ada yang nelpon saya Pak. Dek, kesini ke depan katanya. Ini saya mandor kamu. Saya udah punya feeling ini kata saya. Wah ini nggak mungkin dong mandor saya. Tiba-tiba nelpon orang. Saya ikut mandor saya aja udah 3 tahun 4 tahun kata saya nggak mungkin. Nomor baru juga. Saya ke depan lah. Nah terus dia bilang lah, ini deh ya. Ya sini masuk. Masuklah ke kantor PT saya Pak. Masuk di situ. Dan ada juga orang logistiknya di situ Pak. Yang kenal saya juga sama ada di situ Pak. Nah kurang lebih ada 3 orang nanya Pak. Kamu yang saksi pindah itu ya katanya. Iya Pak, benar kata saya. Nah terus dia ngasih juga KTP-nya. Ini benar alamat kamu? Iya benar Pak kata saya. Nah pada saat itu sebenarnya dia bukan mencari saya awalnya Pak, bilangnya mau mencari Aep. Kamu masih mengenali Aep? Ya masih mengenali kata saya wajah. Nah terus tanya-tanyalah Aep, ini bukan fotonya kata saya bukan. Nah setelah itu ya nggak lama dia pulang, dia bilang, ntar saya tanya lagi ya, kalau ini Aep bukan foto saya kirim lewat WA katanya. Ya awas jangan kabur katanya, kalau kabur ngapain juga kata saya kabur Pak. Saya di sini kata saya kooperatif kata saya. Saya bilang gitu. Nah setelah mungkin kurang lebih 1 mingguan apa? Tanggal 24 Pak, saya ingat 24 Mei hari Jumat. Itu saya dijemput sama Kasat Anggi Eko. Siapa? Kasat Anggi Eko. Kasat apa itu? Anggi Eko. Kasat Polresta Ya Polresta Cirebon. yang kemarin ya? Ya. Oh ya, terus? Dia bilang, Dek nanti saya jemput ya katanya. Mau kemana Pak? Kata saya. Ya nanti mau diminta keterangan. Ya, saya belum tahu pada saat itu Pak kemana-kemananya. Ya saya mikirnya ke Polda aja Pak. Kan soalnya kan kasusnya di Jawa Barat kan, saya mikirnya ke Polda aja. Ya udah Pak, nggak jadi masalah, saya kooperatif. Yang penting setelah selesai BAP, saya pulang lagi. Soalnya posisinya saya tidak kerja sehari aja, saya tidak makan kata saya. Dijemputlah di proyek Pak, sama mungkin ya partnernya kali 2 orang Pak lah, masih muda. Masuklah ke dalam mobil Pak. Kurang lebih dijemput jam 5-an sore Pak. Jam setengah 6, jam 5 lah. Ada di dalam lah ngobrol Pak. Dek, sehat kata saya, sehat katanya. Ya ngobrol biasa Pak. Nah, terus suruh baca BAP lagi Pak. Nih kamu coba baca dulu BAP yang 2016. Saya baca bingung. Nah terus saya bilang, Pak saya mau nanya nih sedikit kata saya. Kok ini kok di keterangan BAP saya, kok saya bisa nyebutin nama-nama ya? Padahal saya nggak kenal nama. Saya bilang di situ saya nggak kenal nama dan tidak terlalu mengenali muka. Bilang itu saya dalam mobil. Bilang, ya udah coba kamu baca dulu yang teliti. Terus lah. Nah terus setelah itu makan dulu Pak, makan. Suruh baca lagi lah sayanya. Dan sayanya ngeblank Pak. Ngeblanknya ya bingung Pak. Saya di situ pengen jujur apa enggak kata saya. Saya baca lagi kata saya. Udah deh ngerti. Yalah udah saya bilang udah aja lah biar cepat kata saya kan. Nah setelah itu nyampe lah ke Polres. Pas di situ saya baca Rawang Pak kalau nggak salah. Rawang. Kan pindah aja jangan di Bekasi banyak media katanya. Pindahlah ke Polres Karawang. Nah sebelum saya ke situ sudah ada Aep di situ di BAP. Saya masuk di situ ketemu Aep di situ sudah lagi di BAP dia. Masalah Peggy yang 2024. Nah, terus saya masuklah saya di BAP juga sama penyidik. Di BAP ketik ya saya agak-agak gimana ya mau jujur bingung nggak jujur saya bohong lagi. Jadi makanya ditanya saya agak ngeblank. Dipindahlah saya ke ruangan lain. Udah sini kamu pindah dulu katanya. Agak-agak susah katanya orang ini. Nah di situ masih ngeblank Pak. Ya sekitar kurang lebih 10 menit 15 menit lah Pak. Jujur enggak kata saya. Jujur bunuh diri enggak kata saya. Enggak ada pendamping kata saya. Jujur enggak. Ah udahlah saya bohong aja dulu lah demi keselamatan saya. Saya bohong lah di situ. Ya saya melihat pelemparan itu. Saya melihat pelemparan itu. Saya bilang ya sama keterangan kayak 2016 itu Pak. Nah sudah masuk ya di BAP lagi lah di situ. Ya sebentar saya BAP-nya Pak nggak lama. Soalnya kan saya agak susah kan ya BAP-nya kan agak ngeblank gimana. Nah terus di situ ditanya, Dek kamu kenal Peggy enggak? Saya nggak mengenali Pak. Terus kamu kenal nggak
sama saya tidak mengenali Pak, kata saya. Nama pun saya bilang di situ di dalam Polres Kerawang, nama pun saya tidak mengenali, karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan. Motor Peggy pun boro-boro tahu motor Pak, muka aja sepintas saya tidak tahu, saya bilang begitu. Nah Aep menguatkanlah keterangan saya, ya Pak kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui, karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan, saya yang lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Nah, terus dia ditanya lah si Aep sama penyidik, Aep apa benar kamu melihat Peggy? Ya Pak saya tahu benar, jelas itu orangnya. Dan motornya pun jelas smash pink bilangnya. Dan ditanya lagi lah foto Saka, kamu benar ini melihat Saka? Saya tahu benar Pak, melihat Saka. Di situ ada di tongkrongan situ, saya lihat benar. Kamu dengar itu ya? Di sebelah saja Pak, di sebelah-sebelahan sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang, kata saya, ini anak benar kata saya. Benar-benar jagonya fitnah. Ya. Saya bilang saya jagonya fitnah Pak. Ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan Pak, bukan di film aja. Ada pada diri saya sendiri, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya inilah saya. Ya setelah itu di BAP Aep agak lama, soalnya kan posisinya kan keterangan Peggy itu Pak 2024. Setelah itu keluarlah jam 1-an dini hari Pak. Jam 1 jam 2 pulang. Saya diantar lagi pulang ke Tangerang Pak. Terus nyampe kurang lebih jam 4. Nah setelah seminggu kemudian ditelepon lagi lah sama Pak Anggi lah. Dek, nanti kamu saya jemput lagi ya katanya. Mau kemana kata saya, tanya dulu. Mau ke Polda, dites psikolog katanya. Pas masalah Peggy mau pra peradilan. Kurang lebih hari Kamis lah nelpon Pak. Hari Kamis kurang lebih. Seninnya Peggy itu pra peradilan itu kalau nggak salah. Seingat saya itu ya. Ditelepon lah sama Kasat Anggi Eko. Berapa hari kira-kira? Ya sehari nginep. Ya udah nggak masalah kalau sehari mah kata saya. Yang penting nggak beberapa hari. Saya kehilangan pekerjaan beberapa hari masih bilang. Nah terus setelah itu besoknya pagi hari apa malam lah saya kurang ingat. Dia telepon lagi Dek, dan schedule-nya dirubah katanya. Ya udah alhamdulillah saya dalam hati. Udahlah setelah itu saya tidak pernah meminta perlindungan polisi, tidak pernah WA. Kalau di WA saya jawab, nggak di WA saya diam. Oke. Udah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu sampaikan di sini sekali lagi betul ya semuanya ya? Betul Pak itu. Betul ya? Saya Oke. Berani dipertanggungjawabkan ya? Bisa Pak. Oke. Cukup majelis. Saya tambahkan sedikit ya. Saudara kan baru sadarnya sekarang. Iya Pak benar. Saudara telah membantu AF Siapa? di Benar. tahun 2016 itu. Benar. Yang mengarahkannya menurut keterangan saudara adalah AF. Iya. Pertanyaannya, apa yang dikatakan oleh AF kepada saudara saksi sehingga saudara tuh mau untuk memberikan keterangan seperti itu? Kan pada saat itu saya juga udah bilang Pak sama Rudiana Pak, saya tidak mau kata saya. Nah, terus saya bilang saya juga tidak tahu kejadian itu. Udah tenang aja. Ya, pada saat itu saya juga lihat muka dia seram dong Pak. Memang mukanya seram Rudiana. Saya takut Pak. Umur masih 22 sekitar kurang lebih Pak. Saya bingung Pak. Mau keluar mau kabur saya nggak bawa motor kan. Dijemput Aep. Di depan pun kan ada penjaga kan. Saya takutnya dia udah konfirmasi pemikiran saya ini mah ya Pak. Udah konfirmasi sama orang depan kata saya. Ya jadi saya bingung udahlah kata saya pasrah aja lah. Gimana ke depannya aja. Wallahu alam kata saya. Itu ya yang Itu, membuat Pak. saudara, karena ketakutan saudara tuh akhirnya saudara mau memberikan keterangan seperti itu. Iya Pak. Baik, ada dari termohon untuk mengajukan pertanyaan? Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Saudara Didik Riswanto ya, Iya tadi Pak. sudah menerangkan dengan jelas. Pertanyaan saya, selama saudara 1 bulan bekerja di cucian mobil showroom apa namanya? Nggak ada namanya sih Pak, setahu saya Pak. Di Majasem itu ya? Iya Majasem itu cucian mobil lah. Saudara memang tinggal di showroom itu atau memang pulang ke rumah? Pulang pergi Pak, ngapain juga punya istri, punya anak Pak. Ya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangki lah Pak, maksudnya di Garut ada aja, mana mungkin juga sehari. Oke. Aneh kadang-kadang. Enggak, saya belum ada yang menanyakan. Saya belum ada yang menanyakan. Sebetulnya saksi Didik itu tinggal di Cirebonnya di mana? Ternyata di Tangkil ya? Tangkil, Desa Adi Dharma, Gang Purnama nomor 72. Oke, ya. Karena tadi belum ditanyakan. Iya Pak. Iya. Itu karena pindah kan saya udah nikah Pak. Kalau di BAP saudara ini Gang Purnama. Betul ya ini ya? Iya benar, Purnama. RT 02 Gunung Jati ya? Baik. Iya Kecamatan Gunung Jati. Kalau alasan saudara keluar dari cucian mobil? Ya karena sistemnya hasil Pak. Kalau misalkan cucian mobilnya sedikit, ya saya hasilnya sedikit. Kalau banyak ya banyak. Saya kan punya anak istri. Baik. Kalau misalkan gajinya pasti, ya kan udah kelihatan. Mau sepi, mau rame kan kelihatan segitu. Baik. Jadi ingin penegasan lagi setelah saudara diperiksa dan seterusnya, memang saudara sudah tidak pernah lagi ke cucian itu ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Maksudnya barangkali kepengen tahu, kemarin saya diperlihatkan ada, mohon maaf, ada teman-teman yang diperiksa barangkali membutuhkan saya karena susah komunikasi seperti itu. Tidak juga sih Pak. Tidak, ya? tidak Tidak ya? penting.
Baik. Saudara juga nggak dimintain nomor HP Tidak Pak, supaya mudah komunikasi? tidak. Ya saya pas waktu di Polres itu saya minta nomor Rudiana. Ya saya bilang pada saya, ini bagaimana Pak ke depannya kalau sidang? Tapi saudara sendiri udah punya HP ya? Ya sudah punya HP, Sudah punya HP. punya HP. Baik, baik, baik. Cukup, Yang Mulia. Yang lain? Cukup? Baik. Satu yang pengen saya tambahkan lagi, karena yang diperlihatkan BAP dari tim kuasa pemohonnya tidak ada BA sumpahnya, kemudian dari termohonnya ada BA sumpahnya. Yang ingin saya tegaskan lagi kepada saudara itu, apakah saudara disumpah sebelum memberikan keterangan? Pada saat 2016? Ya. Tidak sama sekali Pak. Tidak ada. Tidak pernah. Saudara yakin ya? Yakin Pak. Yang Mulia, boleh, karena kami tidak ada berkasnya, boleh kita lihat yang punya jaksa lalu cocokkan tanda tangan dari saksi, berita sumpahnya, BA-nya. BA sumpahnya maksudnya? Ya, BA sumpahnya. Yang Mulia tadi sudah diperlihatkan di depan saya rasa. Enggak, kita mau cocokin tanda tangannya, Pak. Kita mau lihat ya. Karena di kami nggak ada. Kita lihat aja. Ada nggak? Gimana? Nggak usah dipoto boleh dilihat. Nggak boleh, dilihat aja. Garisnya juga jauh Pak. Saya kan kalau tanda tangan tidak pernah Pak, dan beda juga Pak, lihat tanda tangannya dalam garis saya. Jauh itu tanda tangannya. Mana? Beda Pak, saya di dalam garis biasanya Pak. Bukan Pak. Bentar. Nih. Ya. Ya tapi saya tidak pernah menandatangani sumpah Pak. Siapa sumpah? Enggak pernah Bu, enggak pernah disumpah. Tanggal 2 September jam 12. Yang Mulia, Jam 12 siang itu bingung juga saya. Di jam mana? 12 siang karena BAP-nya pukul 9.30 pagi. Seharusnya sumpah kan itu sebelum diambil kesaksiannya. Ya. Jadi yang Mulia mohon dicatat bahwa sumpah ini pada pukul 12, sedangkan BAP-nya dilakukan pada pukul 9.30. Berdasarkan ketentuan, pengambilan sumpah itu dilakukan sebelum diambil keterangan. Ya. Ya. Di BAP jam 9.30 yang Mulia, sumpah dilaksanakan jam 12. Mohon dicatat kami keberatan terhadap BAP sumpah karena tidak sesuai dengan KUHP. Dan tanda tangan patut diduga berbeda. Terima kasih yang Mulia. Cukup ya? Masih ada pertanyaan terhadap saksi ini? Cukup yang Mulia. Terima kasih yang Mulia. Kamu ada yang mau diterangkan lagi? Cukup. Keterangan Dede ini benar apa salah dari para pemohon? Setelah itu, Benar ya? Ya, silakan dulu. Ya, Pak. setelah ini nanti Pak Adi, Pak, untuk saksi Oh saya. iya. Ini dulu, Pak. Terima kasih Pak Dede atas keterangannya sudah bisa mendengarkan ruang sidang. Sama-sama Pak. Ya. Oke ya. Dede memang berani Dede. Oke. Beliau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Dede di tahun 2016 yang diajak oleh AF dan diduga diarahkan oleh Rudiana untuk BAP. Begitu. Dan diduga terindikasi BAP-nya dipalsukan. Kok palsukan BAP-nya? Jadi arahkanlah dan tanda tangannya mungkin ya diduga itu dipalsukan karena dia tidak mengakui
tentang tanda tangan yang di satunya, bukan yang pertama. Begitu. Modiar, gitu lah. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, gitu loh. Kebenarannya. Ini semoga aja ya, semoga aja dengan sidang PK ini, peninjauan ulang kembali ini, terpidana-terpidana yang tidak bersalah, saya yakin mereka tidak bersalah, akan keluar. Ini sudah 8 tahun mereka di penjara. Kasihan sekalian. Itu kalau bisa, kalau bisa ya, kalau bisa itu, kalau ini sudah selesai, jangan selesai sampai di sini, gitu loh. Ya, dipanggil lah otak yang kemarin itu otak pelakunya Peggy, yang sekarang otak pelakunya otak apa ya, sutradaranya dipanggil ke otak sutradaranya yang sekarang dipanggil untuk menjelaskan tentang ini, gitu lah. Biar setimpal. Kalau nggak begitu, wah, ibaratkan begitu aja, ya akan lain-lainnya akan ikut-ikutan kalau nggak dikasih pelajaran, atau enggak ya dimasukkan juga biar dirasakan apa yang dirasakan oleh ke-8 terpidana. Gitu ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.